saya Ayu Diah Lestari. Di sini saya akan mengedukasi adik-adik tentang pengelolaan sampah. Nah, di sini edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman adik-adik tentang pengelolaan sampah. Oke, kita masuk ke pengelolaan sampah. Mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Nah, pendahuluan, banyak sekali masalah sampah di masyarakat saat ini. Di antaranya, peningkatan volume sampah di kota-kota besar, dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, kebutuhan pengelolaan sampah yang lebih baik. Itu salah satu masalah yang saat ini terjadi di masyarakat. Nah, tujuan pengabdian masyarakat ini yang pertama, meningkatkan kesadaran kalian dalam mengelola sampah, kemudian memberikan solusi kreatif untuk mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Nah, pengertian, apa itu sampah? Ada yang tahu nggak sampah itu apa? Sampah adalah bahan atau zat yang dihasilkan dari berbagai proses alami atau aktivitas manusia. Ya, betul. Sampah itu bahan atau zat yang dihasilkan dari berbagai proses alami atau aktivitas manusia yang tidak lagi memiliki nilai guna atau fungsi. Biasanya, para masyarakat itu langsung membuang barang-barang yang sudah mereka tidak gunakan lagi. Nah, sampah dapat terdiri dari berbagai materi yang bersifat organik maupun anorganik yang tidak hanya mencakup barang-barang yang dibuang, tetapi juga limbah hasil proses produksi, konsumsi, dan kegiatan lainnya. Nah, sampah itu ada kategorinya ya adik-adik. Secara umum dapat dikategorikan menjadi yang pertama sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah seperti sisa makanan, itu juga sampah, kemasan, dan produk rumah tangga lainnya. Kemudian yang kedua itu ada sampah industri. Sampah yang dihasilkan dari proses produksi dan aktivitas industri yang dapat mencakup bahan kimia, sisa logam, dan limbah berbahaya. Dan kategori ketiga itu sampah medis. Sampah medis itu sampah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, kemudian yang termasuk bahan medis bekas pakai dan limbah infeksius. Nah, kemudian ada jenis sampah yang dapat dikelola. Yang pertama itu ada sampah organik. Sampah organik itu apa? Ada yang tahu nggak? Sampah dari sisa makanan atau limbah tanaman lainnya. Ya, betul. Sampah organik itu seperti sampah sisa makanan dan limbah tanaman lainnya. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang bisa digunakan sebagai kompos. Kemudian sampah organik, ada yang tahu nggak? Seperti botol plastik, kaleng, dan barang-barang lain yang tidak didaur ulang. Jadi sampah anorganik itu sampah seperti botol plastik, kaleng, dan barang-barang yang bisa didaur ulang. Nah, yang bisa didaur ulang itu termasuk kategori sampah anorganik. Sampah anorganik itu dapat digunakan untuk kerajinan tangan atau energi alternatif. Nah, pengelolaan sampah organik. Sampah organik itu bisa dijadikan sebagai kompos. Apa itu kompos? Kompos adalah sampah yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah organik. Ya, kompos itu adalah pupuk organik. Nah, proses pembuatan kompos itu yang pertama, pemilahan sampah organik. Jadi sampah itu dipilah dulu, kemudian penghancuran bahan organik seperti daun atau sisa makanan. Itu daun-daunnya dihancurkan terlebih dahulu, kemudian pengomposan dengan pembahasan bahan lain seperti tanah dan air. Kemudian proses fragmentasi selama beberapa minggu. Jadi setelah sampah dihancurkan, sampah itu difragmentasi. Kemudian manfaat kompos itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Memperbaiki kualitas tanah. Ya, betul. Kompos itu dapat memperbaiki kualitas tanah. Kemudian mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Kemudian mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi dalam mendaur ulang kompos itu dapat bermanfaat untuk kesuburan tanah dan lain-lain. Kemudian pengelolaan sampah anorganik. Tadi sampah anorganik bisa digunakan untuk apa? Barang rekreasi dan energi alternatif. Itu disebut kerajinan
daur ulang. Jadi sampah organik itu seperti plastik, kaleng, botol, kardus, dan kertas. Jadi sampah-sampah itu bisa didaur ulang. Itu termasuk dalam kategori sampah anorganik. Contoh kerajinan tangan dari sampah. Kerajinan dari botol plastik. Contohnya apa? Pot tanaman. Ya. Tempat pensil. Iya. Kalian waktu di sekolah pernah bikin nggak? Pernah. Iya. Jadi seperti botol plastik itu dapat didaur ulang kembali. Kerajinan dari kaleng bekas. Contohnya apa? Celengan. Iya, bisa. Lampu Iya, pensil. iya. Bingkai foto. Iya, bisa. Kemudian kerajinan kertas dari daur ulang. Apa saja? Bikin. Kertas. Ya, bisa. Kemudian kartu ucapan dan lain-lain. Kemudian manfaat kerajinan tangan apa saja? Meningkatkan nilai ekonomi. Tanpa. Menciptakan kerja kreatif. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Kemudian pengelolaan sampah menjadi energi. Pemanfaatan sampah untuk energi. Sampah organik dapat digunakan untuk menghasilkan biogas. Sampah plastik dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif. Kemudian proses pembuatan energi dari sampah. Pengumpulan sampah organik, fragmentasi untuk menghasilkan gas, pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Kemudian manfaat energi dari sampah. Yang pertama, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, menyediakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya, manfaat pengelolaan sampah. Manfaat lingkungan, apa saja? Mengurangi polusi, pencemaran, memperbaiki kualitas udara dan tanah. Ya, kemudian selain manfaat lingkungan, pengelolaan sampah itu dapat menjadi manfaat ekonomi. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja melalui kerajinan tangan dan pengelolaan energi, penghematan biaya dalam pengelolaan sampah. Kemudian untuk manfaat sosialnya, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya, pertama, pengelolaan sampah tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses ini melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengubah sampah menjadi kompos, energi, atau kerajinan tangan yang bernilai. Pengelolaan sampah yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali dari adik-adik yang ada yang mau bertanya? Apa konsep dalam pengelolaan sampah? Oke, jadi ada tiga konsep dalam pengelolaan sampah yang biasa kita kenal dengan 3R. Kalian udah pernah diajarin kan sama guru kalian? Nah, jadi 3R ini yang pertama, R pertama itu reduce, artinya mengurangi. Jadi kita harus mengurangi pembuangan sampah gitu. Kemudian yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Jadi sampah-sampah yang kita buang itu kita harus daur ulang. Kemudian yang R ketiga itu recycle, yaitu mendaur ulang. Itu. Dengan menerapkan 3R, kita dapat mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan, menghemat sumber daya, dan mengurangi polusi. Tuh. Ada yang mau tanya lagi nggak? Iya, Syafiq. Kapan sampah plastik terurai? Oke, jadi untuk sampah plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Secara umum itu bisa 100 sampai 1000 tahun lamanya. Lama banget kan? Jadi kita itu harus bisa untuk mengurangi sampah plastik gitu. Atau misalkan kita menggunakan sampah plastik, kita juga harus mendaur ulangnya supaya sampah plastik itu tidak terurai lama di tanah dan mencemari lingkungan. Gak ada yang tanya lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.